Akhir-akhir ini banyak sekali Bapak Ibu sahabat semuanya yang bertanya-tanya apa saja yang harus dipersiapkan seleksi kompetensi. Dan tentu bagi teman-teman yang sudah seleksi administrasi dan dinyatakan lulus, tentu sedang bersiap-siap ya dan lagi rame dan istilahnya ya mulai gelisah ya. Kalau saya lihat di komentar itu sudah banyak yang gelisah, apa saja yang disiapkan, apa saja yang harus dilakukan ya. Nah, simak di video ini, mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, sahabat Schoolpedia dimanapun berada, bisa membantu penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sahabat semuanya, sahabat Schoolpedia dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan di video ini kita seperti di judul tadi ya, kita akan membahas kira-kira apa sih yang harus disiapkan Bapak Ibu sahabat semuanya berkaitan dengan seleksi kompetensi ya. Nah, kita ketahui bahwa seleksi kompetensi ini sudah dijelaskan juga pada channel YouTube ini. Bapak Ibu sahabat semuanya bisa mengecek pada playlist YouTube di Schoolpedia ini ada P3K dan penilaian kesesuaian sudah kami bahas alurnya. Nah, kini apa yang disiapkan ya? Nah, tentu teman-teman harus mengingat ya. Jadi saya anggap teman-teman sudah paham alurnya ya. Kalau belum paham, silakan bisa dicek lagi video di deskripsi ini atau dicek di link di pojok kanan atas ini, nanti muncul biasanya muncul tentang penilaian kesesuaian. Silahkan dicek, disimak dulu. Kalau sudah paham alurnya, nah baru silahkan menyimak video ini ya. Begitu teman-teman ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penilaian kesesuaian ini nanti jadi menggunakan sistem ya, menggunakan SIM ya, bukan SIM motor ya atau SIM mobil ya, tapi sistem informasi manajemen ya, SIM, penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K 2022 ini ya. Jadi sistemnya seperti ini ya, menyerupai Dapodik ya, kemudian e-rapor ya, yang sejenis-sejenis itu ya. Nah, tetapi tentu kegunaannya berbeda. Nah, nanti yang mengisi ini adalah para pengawas, kepala sekolah, guru senior, dinas, dan juga BKD ya. Nah, untuk Bapak Ibu sahabat semuanya, khususnya yang dinilai nanti oleh pengawas, oleh guru, oleh kepala sekolah, yaitu adalah berkaitan dengan kinerja dan juga kompetensi ya. Nah, ini dia ya. Jadi kompetensi baik profesional, pedagogi, sosial kepribadian dan juga kinerja ini yang akan dinilai langsung oleh Bapak Ibu pengawas ya. Jadi Bapak Ibu semuanya perhatikan baik-baik ini tahapan atau runtutan sekiranya prediksi apa yang perlu disiapkan. Dan perlu teman-teman ketahui, jadi ini adalah pertama kali ya, pertama kalinya untuk model seperti ini. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya, kamu nanya begitu ya. Kalau bertanya-tanya, contohnya seperti apa? Nah, jadi ya tidak ada contoh yang nyata, artinya nyata yang sudah dilakukan. Yang beredar di mana-mana, mungkin di tempat-tempat WA dan lain sebagainya, itu mungkin semacam kisi-kisi atau mungkin para konten kreator atau ini yang sengaja ya ingin mencari istilahnya ya seperti itulah, tidak saya teruskan ya. Nah, intinya begini ya, kompetensi ini nanti Bapak Ibu dinilai dari aspek pengembangan diri, keaktifan berkomunikasi ya. Tetapi nanti menilainya tidak di tempat Bapak Ibu ketika di sekolah. Nanti menilainya itu pada suatu tempat yang disediakan oleh dinas ya, dan mereka nanti akan menginput di SIM ini ya, di sistem ini. Mereka akan menginput dan nanti ketika sudah selesai diinput akan divalidasi oleh dinas dan BKD memberikan bintang istilahnya ya, antara 60% sampai 100% untuk istilahnya memberi bobot ya, bobot terhadap penilaian yang dilakukan oleh para pengawas, kepala sekolah dan guru senior ya. Itu. Nah, sekarang kita kembali di sini. Fokus utamanya di sini terkait dengan kompetensi profesional pengembangan diri, teman-teman.
ya pengembangan diri ini ya. Jadi bisa saja ya terkait dengan pengembangan diri ini kan bisa dalam bentuk diklat-diklat ya, diklat fungsional ya, seminar, webinar dan lain-lain ya. Nah, bisa saja nanti para penilai akan menanyakan ya, mewawancara, "Bapak Ibu pernah ikut pelatihan kompetensi guru tidak? Pernah ikut pelatihan ini tidak? Pernah ikut ini tidak?" Nah, saat ini masih ada kesempatan ya. Silakan segera ikut ya, ikut pengembangan diri ya kalau ada. Nah, saya sarankan bisa menuju ke platform Merdeka Mengajar. Di situ sudah banyak teman-teman ya, yang disediakan oleh pemerintah ya untuk pengembangan diri PMM itu. Jadi, teman-teman bisa langsung menuju ke portal guru kemdikbud.go.id ya. Nah, di sini ada pelatihan mandiri yang bisa Bapak Ibu akses ya sebagai salah satu ya wujud teman-teman pengembangan diri, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Intinya yang berkaitan dengan pengembangan diri ya, bisa menulis buku ya, karya tulis ilmiah itu termasuk pada pengembangan diri teman-teman ya. Lalu keaktifan berkomunikasi. Nah, ini mungkin akan ditanya ketika interaksi bertanya antara pengawas kepala sekolah dengan teman-teman ya. "Oh, saya merasakan komunikasi dengan guru A, guru B ternyata enak sekali, ternyata asik sekali." Ya sudah ya, begitu. Jadi ini langsung ya bisa dirasakan. Nah, yang bingung nanti kalau para pengawas dengan para guru itu boleh dikatakan belum pernah ketemu, maka harus ada kegiatan pertemuan untuk menguji kredibilitas atau keakuratan dalam pengisian di SIM ini nanti ya, pada SIM atau sistem manajemen untuk penilaian ini ya. Idealnya kan begitu Bapak Ibu sahabat semuanya ya. Jadi harus mengetahui ini dulu, baru pada suatu hari mereka akan menginputnya di sistem ini ya, begitu. Nanti ada ini lakukan observasi ya. Jadi bisa diklik lakukan observasi dan mereka diisi. Nah, untuk isinya seperti apa ya? Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu ya, kategori kompetensi ya. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya seperti survei lingkungan belajar kalau tidak salah ya. Nah, karena ini di-blur ya, karena ini memang rahasia jadi tidak boleh dibocorkan ya. Jadi begitu ya. Kita lanjut ya. Setelah keaktifan komunikasi, kerjasama. Nah, ini juga nanti akan diinterogasi ya, ditanya-tanya kira-kira guru ini ya, Bapak Ibu kerjasamanya bagaimana ya itu. Perekat kebangsaan. Nah, ini juga kebiasaan refleksi. Nah, ini setelah mengajar ini ada refleksi tidak Bapak Ibu ya. Pasti akan ditanya mungkin di RPP-nya atau bisa langsung dicek ya, seperti supervisi begitu pada saat mengajar ya, supervisi. Nah, ada yang bertanya-tanya ya, bertanya-tanya lagi ya. Nah, yang bertanya-tanya, apakah nanti masuk kelas di supervisi? Nah, jawabannya adalah bisa saja ya, bisa saja. Nah, tapi yang ditanya di sini adalah kebiasaan ya, jadi bukan dinilai saat itu. Tapi tentunya akan lebih banyak ke wawancara untuk menggali informasi kepada Bapak Ibu rekan semua. Tetapi observasi supervisi ini tentu ingin mengetahui detail Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, karena nanti mereka akan menilai Bapak Ibu ya. Nah, berpusat pada peserta didik ini. Nah, ini juga mungkin bisa ditanya-tanya ya, bertanya-tanya lagi para asesor atau para pengawas kepala sekolah, guru senior tanya, "Kira-kira apa yang kamu lakukan medianya ini kenapa?" "Oh, ini memang saya buat agar anak-anak lebih tertarik." Wah, itu kan salah satu tujuannya berpusat pada peserta didik ya, bukan menjawabnya, "Oh, ini karena saya sukanya seperti ini, Pak." Wah, itu kan nggak bisa. Jadi harus berpusat pada peserta didik dan kenyamanan dan keamanan belajar ini. Jadi nanti ditanya ya, mungkin ditanya siswanya juga bisa ya, ketika anak-anak belajar dengan ibu guru A, Pak guru B, itu bagaimana? Senang tidak? Nah, itu bisa ya. Jadi banyak istilahnya alternatif-alternatif ini ya, dan belum ada yang paten ya, yang istilahnya pedoman untuk wawancaranya seperti apa. Intinya ya, aspek-aspek ini atau ini adalah kisi-kisi yang perlu Bapak Ibu segera siapkan ya, untuk nanti menjadi bahan penilaian. Nah, yang berikut efektivitas pembelajaran pada asesmen yang berorientasi pada peserta didik ya. Jadi efektivitas pembelajarannya bagaimana ya, dan asesmennya ini
bagaimana asesmennya ini gunanya untuk apa? Untuk memvonis anak-anak ya, atau ingin meningkatkan kualitas pembelajaran ya, begitu ya. Efektivitasnya ini teman-teman. Lalu struktur pengetahuan ya, jadi struktur pengetahuan ini ya tentu tentang kompetensi pengetahuan, karena ini ya kita kan dinilai Bapak Ibu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, profesional ini tentu berkaitan dengan pengetahuan Bapak Ibu di mapelnya ya. Kalau mapel PGSD ya tentang materi-materi guru kelas ya, guru SD. Kalau guru matematika ya matematika ya dan lain sebagainya. Pedagogik berkaitan dengan cara bagaimana mengajarnya ya, sosial kepribadian ya sudah jelas ya teman-teman. Berikutnya kinerja. Nah ini, sekarang kinerja apa yang perlu dilakukan? Orientasi pelayanan ya. Jadi orientasi pelayanan ini bagaimana kira-kira? Ya orientasinya. Nah teman-teman, apa itu arti kata dari orientasi? Ya, orientasi kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, orientasi ini, oh ini kita langsung KBBI-in ya. Menentukan sikap yang tepat, yang benar, pandangan ya. Jadi kurang lebih pandangan pelayanannya ini untuk apa ya? Pandangan pelayanannya ini untuk apa? Menjadi guru itu untuk apa ya? Begitu ya, untuk mencerdaskan anak bangsa ya, untuk melayani atau memfasilitasi anak didik menjadi lebih baik lagi ya, dan lain sebagainya. Kemudian komitmennya ya, komitmen. Nah, misalkan Bapak Ibu ditanya ya berkaitan dengan misalkan nanti dihadapkan pada kondisi seperti ini, bagaimana komitmen Anda, bagaimana istilahnya kestabilan ya, komitnya ya, tanggung jawabnya juga begitu. Lalu inisiatif kerja ya, inisiatif ini tentu luas ya. Jadi inisiatif akan ditanyakan ya, dan juga ini kan jelas ya, inisiatif kerjasama sekaligus ini kalau para kepala sekolah ya, Kepsek itu kan pasti tahu, pasti sudah tahu. Oh, si guru A pelayanannya dengan siswa begini, komitmennya begini, inisiatifnya begini. Oh, guru A, guru B, dia sangat inisiatif, sangat bekerja. Ada hal-hal baru, dia sangat inovatif. Nah, tentu kalau Kepseknya kan tahu. Nah, kalau pengawas, nah ini yang tentu pasti akan turun melakukan wawancara-wawancara berkaitan dengan hal-hal ini tadi ya. Nah, karena teman-teman kan tahu ya, yang menilai itu ya pengawas ya, berkaitan dengan kompetensi ini ya dan kinerja ya, Kepsek dan guru senior. Nah, kalau Kepsek dengan guru senior ini kan sudah jelas mereka ada di sekolah teman-teman sekalian. Jadi mereka pasti sudah kenal, sudah tahu bagaimana keseharian Bapak Ibu, bagaimana tingkah laku, pelayanan, cara kerja Bapak Ibu, semangat kerja, orientasi tadi semuanya ya. Dan kalau pengawas ya, mungkin ada yang jarang, mungkin ada yang sudah mengenal ya. Jadi tinggal ini Bapak Ibu gambarannya ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan bisa Bapak Ibu siapkan yang terbaik ya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan ini ya. RPP teman-teman ya. Ada tanya RPP ini bagaimana, Pak? Nah, RPP. Nah, RPP ini kan salah satu bagian dari kompetensi pedagogiknya. Jadi harus disiapkan memang idealnya seorang guru ya. Jadi ya idealnya langkah baiknya siapkan segala perangkat yang Bapak Ibu harus miliki ya, seyogyanya sebagai seorang pendidik. Nah, gitu ya. Dan itu saja ya. Sekali lagi kalau ditanya contoh wawancaranya, ya pasti Bapak Ibu bisa mengkira-kira sendiri ya. Tadi sudah kita gambarkan juga ya. Dan sekali lagi ini analisa ya, terlepas dari apa namanya ya, kasus nanti real ya, nanti real di lapangan seperti apa. Intinya ini adalah membantu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang bertanya-tanya ya, tanya-tanya lagi,
ada gambaran dan bisa memberikan manfaat ya video yang kami berikan untuk Bapak Ibu sahabat semuanya. Dan jangan khawatir, sekali lagi Bapak Ibu yang P2, P3 ya, itu tidak dites ya. Tidak ada tes, ya itu tidak ada. Yang ada adalah penilaian kesesuaian ya. Penilaian kesesuaiannya yang dinilai ini tadi ya. Nah, lebih fokus ke sini. Yang berkaitan hal lain dua ya. Jadi masih ada dua hal lain, yaitu kualifikasi akademik dan juga latar belakang. Ini ibaratnya ya aman lah, saya anggap aman lah. Apalagi kalau Bapak Ibu lulus administrasi kan kualifikasi akademiknya pasti aman. Latar belakang ya pasti saya yakin Bapak Ibu guru kan guru semua, pasti aman lah ya latar belakangnya ya. Gitu ya. Dan video ini sudah cukup lama, semoga bermanfaat. Bila mana ada yang kurang jelas, kurang menjawab kegelisahan atau masalah dari Bapak Ibu, bisa diskusi langsung di kolom komentar ya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu agar tidak ketinggalan update terbaru. Like juga video ini ya, biar Bapak Ibu juga menunjukkan dukungan support pada channel YouTube ini ya, channel yang mudah-mudahan bisa konsisten memberikan manfaat ya, yang bukan hanya sekedar info-info sembarangan. Sekian, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.